Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, hadirin jamaah salat duhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas seluruh karunia dan nikmatnya sampai kembali kita dipertemukan oleh Allah di salah satu rumahnya dalam rangka menjalankan ibadah yang paling mulia, yaitu adalah salat berjamaah dalam keadaan kita berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal yang kita kerjakan menjadi pemberat kebaikan kita nanti di akhirat kelak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah sama-sama memahami bahwasannya tujuan penciptaan manusia adalah agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan daripada ibadah agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kecuali agar mereka mentauhidkanku. Dan dalam ayat lain, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi di ayat yang pertama memberitahukan tujuan penciptaan agar kita beribadah. Di ayat yang kedua Allah memberitahukan bahwa tujuan daripada ibadah agar kita menjadi seseorang yang bertakwa. Dan ketahuilah juga al-ikhwah hafizakumullah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan wasiatnya kepada orang-orang terdahulu, orang-orang yang akan datang, dan kepada kita semuanya, yaitu adalah agar bertakwa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba." Jadi kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab min qablikum, sebelum kalian, wa iyyakum anittaqullah, dan juga kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa perintah takwa ditujukan kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, bahwa perintah takwa ditujukan kepada seluruh manusia, baik yang terdahulu ataupun yang akan datang, dan tidak terkecuali kita pun terkena perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk bertakwa dan sesuatu yang berkaitan dengannya sekitar 520 kali. 520 kali perintah untuk bertakwa. Ini menunjukkan bahwa takwa adalah perintah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Takwa diungkapkan oleh Talq ibn Habib adalah agar kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya. Kemudian juga kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ditambah juga adalah kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya, berdasarkan ilmu, berdasarkan wahyu, karena kita takut akan ancaman dan juga siksaannya. Ini adalah takwa. Karena itu para ulama yang lain meringkas definisi takwa adalah dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Dan lebih luas lagi nanti akan dikatakan oleh Ali ibn Abi Thalib al-ikhwah hafizakumullah bahwasanya takwa adalah al-amalu bitanzil, yaitu adalah mengamalkan Al-Qur'anul Karim, Bapak sekalian. Kemudian warida bil qalil, merasa ridho dengan pemberian Allah walaupun itu adalah sedikit. Kemudian wal isti'dadu liyaumir rahil, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama al khauf minal jalil, agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua al amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an.
Yang ketiga adalah al-isti'dad al-ridha bil qalil, merasa ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Dan yang keempat adalah mempersiapkan diri kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu adalah dengan mengumpulkan bekal. Dan sebaik-baik bekal disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekalah kalian karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Sebaik-baik pakaian adalah takwa. Wa libasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan itulah yang terbaik yang kita miliki, Bapak sekalian. Dalam sebuah syair disampaikan, khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa wa'mal kamashin fawqa ardi syauki yahdhar ma yara la tahqiranna saghiratan innal jibala minal hasa. Jauhilah dosa kecil dan juga dosa besar, itulah hakikat takwa. Berbuatlah engkau seperti orang yang sedang berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri. Tentu dia akan berhati-hati karena apa yang dilihatnya. La tahqiranna saghiratan, jangan sampai engkau remehkan perbuatan dosa kecil, karena sesungguhnya gunung adalah tumpukan daripada kerikil. Inilah Bapak sekalian, seseorang yang bertakwa tidak menumpuk-numpuk dosa dan tidak beralasan ini kan kecil, ini kan remeh, akan tetapi dia melihat siapa yang didurhakainya. Jangan engkau lihat siapa ataupun besar dan kecilnya sebuah dosa, akan tetapi lihatlah siapa yang engkau durhakai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dalam syair lain dinyatakan, idzal mar'u lam yalbas thiyaban minat tuqa, ketika seseorang tidak menggunakan pakaian ketakwaan, taqallaba uryanan wa in kana kasiya, maka dia tetap dikatakan sebagai tidak menggunakan pakaian apapun walaupun dia pada hakikatnya berpakaian. Wa khairul libasil mar'i ta'atu rabbih, dan sebaik-baik pakaian seseorang adalah ketaatan kepada Tuhannya. Wala khaira fi man kana lillahi 'asiya, dan tidak ada kebaikan sedikit pun bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi takwa disebutkan sebagai wasiat Allah kepada seluruh manusia yang terdahulu dan yang akan datang, kepada ahlul kitab dan juga kepada kaum muslimin, maka ternyata takwa pun adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Seperti disampaikan dari Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh berjamaah dengan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan sebuah nasihat, ya, yang mana nasihat tersebut menjadikan kami berlinang air mata. Nasihat tersebut sangat menyentuh jiwa kami sampai menangis mendengarnya. Kami pun menyatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatun muwadda'in. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah wasiat perpisahan, seakan-akan tidak ada lagi pertemuan setelah ini ya Rasulullah, maka berwasiatlah kepada kami. Ternyata Rasulullah SAW menyampaikan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat takwa juga disampaikan oleh nabi-nabi yang lain kepada umatnya. Contoh Nabi Hud kepada kaumnya, idz qala akhuhum Hud ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka yaitu Hud berbicara memperingatkan kaumnya yaitu kaum Ad, ala tattaqun, apakah kalian tidak bertakwa? Apakah kalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi Saleh menyatakan juga kepada kaumnya yaitu kaum Samud. Beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, idz qala lahum akhuhum Saleh ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka yaitu Saleh berbicara memperingatkan kaumnya, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau menjelang wafatnya, maka beliau berwasiat kepada Umar ibn al-Khattab secara khusus, berwasiat juga kepada para sahabat lain secara umum agar bertakwa kepada Allah. Umar bin Khattab ketika sakaratul maut menjelang kematiannya, beliau juga berwasiat kepada anak-anaknya, kepada sahabat-sahabatnya untuk bertakwa kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya takwa dan agungnya derajat orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Terkadang al-ikhwah hafizakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah takwa di dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari satu kali. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perintah untuk bertakwa kepada Allah sampai 2 kali. Contoh, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Coba al-ikhwah hafizakumullah, kita teliti ayat ini, kita renungi ayat ini. Allah menegur, Allah menyapa orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibni Mas'ud, kalau kita mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan dengan seksama, karena sudah pasti ada perintah yang harus dikerjakan atau ada larangan yang harus ditinggalkan. Dan ini merupakan kemuliaan bagi orang-orang yang beriman, karena Allah menyapa secara langsung, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Kemudian ditambah, hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Ini juga terkandung isyarat, kalau memang kalian bertakwa kepada Allah dan kalau memang kalian beriman kepada Allah, hendaknya persiapkan bekal. Dan kembali lagi bahwa sebaik-baik bekal adalah takwa apa sekalian. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang bertakwa, dan siapa yang beriman yang beramal di antara kalian atas landasan takwa. Wallahu khabirum bima ta'malun. Mungkin ada yang sholat tapi ternyata sholatnya bukan karena ketakwaannya, tapi karena ria ataupun ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Mungkin pula ada yang berpuasa, akan tetapi ternyata puasanya bukan imanan wahtisaban, tapi mungkin karena ada satu hal yang diinginkan dari urusan dunia. Sedangkan orang-orang yang bertakwa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang diturunkan perintahnya, kemudian sesuai dengan contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-ikhwah hafizakumullah, orang-orang yang bertakwa merekalah wali-wali Allah. Imam Asy-Syafi'i ketika disampaikan kepada beliau ya tentang wali Allah, beliau menyatakan bahwa wali Allah bukanlah mereka yang bisa terbang di angkasa, bukan pula yang bisa berjalan di atas air, akan tetapi mereka yang bertakwa kepada Allah. Atau dengan kata lain, jika engkau melihat seseorang terbang di angkasa kemudian berjalan di atas air, kalau dia tidak beriman kepada Allah, kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, kalau dia menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa dia salah satu dari wali syaitan, bukan wali Allah. Kemudian ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak pernah merasa takut untuk menghadapi masa depan, mereka tidak bersedih meninggalkan masa lalu. Kemudian mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jika kita sudah beriman, jika kita sudah bertakwa Bapak sekalian, maka kita akan masuk dalam kelompok wali-wali Allah. Alaihi-wafidakumullah. Karena itu tingkatkan keimanan, tingkatkan ketakwaan, karena sesungguhnya iman bisa luntur sebagaimana baju yang bisa usang Bapak sekalian. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah SAW, perbaharuilah iman kalian, karena iman itu akan usang seperti usangnya pakaian yang dipakai oleh kita. Alaihi-wafidakumullah. Kemudian juga iman seperti naik dan turun, begitulah juga adalah dengan ketakwaan seseorang. Alaihi-wafidakumullah. Dan juga Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Imam Ahmad di dalam musnadnya ya, dari Abu An-Nadrah radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara petikan hadisnya beliau menyatakan, ya ayuhan nas ala inna rabbakum wahid
wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa Tuhan kalian satu, Maha Esa. Wa inna abakum wahid, dan sungguhnya bapak kalian satu, yaitu Nabi Adam. Ala la fadla li arabiyyin ala ajami, tidak ada keutamaan orang Arab di atas orang Ajam selain orang Arab. Wala li ajami ala arabi, tidak pula ada keutamaan seorang Ajam di atas orang Arabi, orang Arab. Wala ahmar ala aswad, tidak ada juga keistimewaan orang yang berkulit putih, berkulit merah pada kulit hitam. Wala aswad ala ahmar, dan juga orang yang berkulit merah ataupun putih pada orang yang berkulit hitam. Alikhwa hafizakumullah. Dan sebaliknya seperti itu, illa bittaqwa, kecuali keistimewaan tersebut, kedudukan tersebut, derajat tersebut digapai adalah dengan takwa. Abalagtu, kata Rasulullah, apakah aku sudah menyampaikan hal ini kepada kalian? Maka para sahabat menyatakan, ballagana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menyampaikan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak sekalian, bisa jadi kita duduk bersama dalam satu majelis, bisa jadi kita sholat dalam satu shaf, dalam satu masjid, bisa juga kita bersamaan dalam beramal, akan tetapi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Hal itu adalah disesuaikan dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pahalanya sampai menjulang tinggi dan sampai kepada Allah, tapi ada juga yang sama sekali tidak naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Karena itu Bapak sekalian, ada seorang ulama yang menyatakan, jika saya mengetahui ada satu amalan saya yang diterima oleh Allah, maka tidak ada perkara gaib yang aku inginkan kecuali kematian. Karena pada waktu itu berarti kita sudah mencapai derajat takwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Dan ayat ini Bapak sekalian diungkapkan oleh Allah ketika menceritakan Habil dan juga Qabil. Masing-masing dari mereka memberikan sedekah, masing-masing dari mereka mengeluarkan zakat, masing-masing dari mereka mengeluarkan kurban. Akan tetapi yang diterima oleh Allah hanyalah dari Habil, karena Habil memberikannya atas dasar takwa. Habil memberikan yang paling istimewa yang dimilikinya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini memberikan pelajaran kepada kita Bapak sekalian, kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada Allah, berikan sesuatu yang paling istimewa. Kalau kita mau beribadah, maka beribadahlah di waktu paling istimewa. Kalau kita mau beramal, beramalah di waktu-waktu kita sangat kuat, sangat sempat, kemudian juga memiliki kemampuan yang lebih. Jadi jangan sampai menyisakan waktu yang sedikit untuk ibadah, akan tapi berikan waktu terbaik untuk ibadah. Berikan sesuatu yang paling istimewa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah karakter orang yang bertakwa. Ketika bersedekah, mereka akan memberikan sedekah paling baik. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib. Dan selanjutnya, ya, tidak ada ataupun bukanlah sebuah kebaikan itu ketika engkau hanya menghadapkan wajah ke timur dan ke barat, akan tapi kebajikan itu iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, sampai kemudian memberikan sesuatu kepada kerabatnya, alaikumullah, ya, kepada orang-orang miskin dan sebagainya. Lan tanalul birra, juga kalian tidak akan sampai kepada kebajikan sampai kalian menginfakkan sesuatu yang terbaik yang kalian miliki. Alaikumullah, mari kita muhasabah. Sudahkah kita menganugerahkan sesuatu yang terbaik ataupun berkontribusi dengan sesuatu yang terbaik yang kita miliki untuk Islam? Ataukah selama ini barangkali hanya waktu sisa atau ibadah-ibadah di keletihannya setelah kita letih seharian barangkali bekerja dan sebagainya. Alaikumullah, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sebagai bahan renungan bagi kita, ya, agar suatu saat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan kita, ada sebuah amalan yang kita harapkan dia akan menyelamatkan kita. Alaikumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali mengutus bala tentaranya untuk berperang,
contohnya untuk memerangi orang-orang musyrik pada waktu itu, maka nasihat pertama dan wasiat pertama yang disampaikan Rasul kepada para sahabatnya adalah untuk bertakwa kepada Allah. Orang yang bertakwa tidak gegabah dalam melangkah. Orang yang bertakwa tidak sembarangan dalam bertindak, Bapak sekalian. Orang yang bertakwa tentu akan mengukur apa yang diucapkannya, akan mengukur apa yang dilakukannya, dan semuanya dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bertakwa tentu akan memiliki banyak sekali keistimewaan. Di antaranya yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menyertainya. Jadi ma'iyatullah ma'al muttaqin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu akan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pertolongannya, dengan penjagaannya, dengan bantuannya, dengan kecintaannya, dan juga dengan taufik darinya. Bapak sekalian, ketika dia kesulitan ataupun merasa buntu terhadap sebuah masalah, Allah berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Sesulit apapun, jika engkau bertakwa kepada Allah, pasti jalan itu akan terbentang di hadapanmu. Karena itu Bapak sekalian, mari kita muhasabah seperti ini. Ketika kita merasa musibah demi musibah menimpa, ataupun contohnya masalah dan problematika kehidupan kok rasa-rasanya tidak selesai, alikhwahfidhukumullah, ingatlah, bukan karena Allah tidak ada, akan tetapi karena kita jauh darinya. Ada yang memberikan contoh seperti ini Bapak sekalian. Ibarat kita sedang berjalan, sedang mengemudi mobil contohnya, kemudian tiba-tiba hujan deras ya. Hujan deras yang kemudian pandangan kita menjadi terbatas. Sulit sekali untuk melihat jalan yang ada di hadapan kita. Ketahuilah Bapak sekalian bahwa jalan itu tetap ada. Yang kemudian menjadikan pandangan kita terbatas adalah karena tadi ada air hujan yang begitu deras. Karena itu perlunya kita menghidupkan wiper yang ada. Ketika dihidupkan, terlihat lagi jalan yang begitu jelas. Begitulah juga dengan kita Bapak sekalian. Musibah terus menimpa kita. Ujian terus akan melanda. Ingat bahwa jalan di hadapan kita itu ada. Maka gerakan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan ketakwaan dan keimanan kepadanya. Insya Allah jalan yang begitu lapang akan terlihat nyata di hadapan kita Bapak sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan senantiasa memberikan jalan keluar kepadanya. Juga orang yang bertakwa akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya siapa yang menyampaikan, siapa yang menunaikan janjinya kemudian bertakwa, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kalau sudah dicintai oleh Allah, apapun yang kita minta Allah akan berikan. Kalau Allah sudah mencintai kita, maka disebutkan dalam hadis qudsi ya, ketika seorang hamba mendekat kepada Allah dengan perkara-perkara yang sunnah, dengan perkara-perkara yang wajib, kemudian setelah yang wajib diiringi dengan yang sunnah, sampai Allah benar-benar mencintainya. Kalau Allah sudah mencintainya, Allah akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, penglihatannya yang dengannya dia melihat, tangannya yang dengannya dia menyentuh, kakinya yang dengannya dia melangkah. Dalam artian Bapak sekalian, Allah akan menjaga pendengarannya dari hal-hal yang diharamkan, matanya, tangannya, dan juga kakinya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah, karena dia sudah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kepada Allah adalah tuntutan keimanan. Siapa yang mengaku beriman dan ingin sempurna keimanannya, maka perbaharuilah dan tingkatkanlah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Untuk membuktikan cinta kepada Allah adalah ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh bohong dan dusta kalau ada seseorang yang menyatakan aku cinta Allah tapi ternyata dia sangat jauh dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang engkau benar cinta kepada Allah, ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Yang selanjutnya juga al-ikhwah hafizakumullah, siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk senantiasa beramal soleh. Jadi al-ikhwah hafizakumullah, mungkin di antara manusia sudah mengetahui beragam dan bermacam-macam amal soleh dan kebaikan, tapi kenapa belum mampu untuk mengerjakannya? Karena Allah belum memberikan taufik. Al-ikhwah hafizakumullah, ketika Allah sudah memberikan taufik, maka Allah akan memudahkan seseorang untuk mengerjakan kebaikan demi kebaikan, ketaatan setelah ketaatan, yang kemudian akan menyampaikannya kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah Bapak sekalian, bahwasannya surga tidak akan digapai dengan banyaknya amal, akan tetapi surga akan digapai dengan rahmatnya. Karena itu gapailah rahmat Allah, salah satunya adalah dengan memperkuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan seluruh urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan segala urusannya. Yang terlihat mustahil bagi manusia, ternyata bagi dia mudah. Yang menurut manusia tidak mungkin, tapi ternyata bagi dia adalah mungkin. Seperti halnya Bapak sekalian, dalam bulan Ramadan saja, al-ikhwah hafizakumullah, mungkin akan terasa mustahil bagi sebagian orang menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Ternyata ada di antara kita, bahkan bukan di zaman-zaman terdahulu saja, ada di zaman sekarang pun, yang mana mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu malam. Dahulu Utsman ibn Affan menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat witir. Mungkin bagi kita mustahil. Terlebih lagi kalau di Masjid Al-Ihsan contohnya, dalam satu rakaat witir hatam 30 juz, maka insya Allah jamaahnya mengalami kemajuan. Akan tetapi al-ikhwah, bagi orang terdahulu khususnya Utsman ibn Affan, bukan sesuatu yang mustahil. Al-ikhwah hafizakumullah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hanbal contohnya, beliau kalau dalam satu hari bisa sholat sunnah sekitar 300 rakaat. Mungkin bagi kita mustahil, padahal bagi Imam Ahmad tidak mustahil. Bapak sekalian, apakah Imam Ahmad punya waktu lebih dari 24 jam? Sama waktunya dengan kita. Tapi Allah memberikan keberkahan, Allah memudahkan hal tersebut kepadanya. Maka ini juga pelajaran bagi kita, al-ikhwah hafizakumullah, kalau Allah membuka satu pintu kebaikan bagi kita, maksimalkan di dalamnya, karena belum tentu pintu tersebut terbuka untuk kedua kalinya. Saat ini Allah membuka pintu puasa, al-ikhwah, maksimalkan puasa tahun ini, belum tentu tahun depan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dan sebagaimana tadi dalam tema, kita menggapai takwa dengan puasa, kita kaitkan puasa dengan takwa, al-ikhwah hafizakumullah. Contoh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan takwa itu takut kepada Allah. Takut kepada Allah tergambar dalam puasa. Bapak sekalian, mungkin orang yang berpuasa bisa saja berbuka dengan secara sembunyi-sembunyi di kamarnya, dikuncilah kamarnya, ataupun mencari tempat yang sangat sepi, kemudian dia berbuka sendirian di sana. Tapi ternyata orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa senantiasa diawasi olehnya, maka takwa bisa digapai dengan puasa. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan Al-Qur'an, ini pun terrealisasi dalam takwa. Bapak sekalian, amalkan Al-Quran ada di dalam puasa, al-ikhwah hafizakumullah. Contoh, Al-Quran memerintahkan kita untuk senantiasa memiliki sifat solidaritas contohnya, ataupun kepekaan sosial terhadap sesama. Maka dalam puasa kita pun akan merasakan penderitaan orang-orang yang selama ini kekurangan, al-ikhwah hafizakumullah. Kita kemudian tergerak untuk berbuat baik, dan selanjutnya itu adalah tangga menuju ketakwaan. Jadi mengamalkan Al-Quran bahkan dalam bulan Ramadan, kita juga sangat-sangat dianjurkan untuk menghidupkan baik siang terlebih juga malamnya adalah dengan memperbanyak tilawatul Quran, al-ikhwah hafizakumullah. Kita baca, kita fahami maknanya, kita amalkan, kita sebarkan, ya, kita dakwahkan. Ini juga adalah tuntutan takwa. Kemudian merasa ridha dengan pemberian Allah walaupun sedikit, tergambar juga dalam takwa. Dalam puasa, al-ikhwah hafizakumullah, ternyata makanan kita cukup hanya beberapa suap makanan saja yang bisa menjadikan punggung kita
tegak berdiri Bapak sekalian. Barangkali ketika berpuasa kita memiliki keinginan untuk makan banyak, tapi ternyata ketika setelah datang waktunya buka, baru minum 1 gelas air, kemudian kurma barangkali 3 biji, kemudian juga air putih al-ikhwah, terasa sudah kenyang. Itu memberikan kesan kepada kita, hendaknya kita ridho dengan pemberian Allah walaupun sedikit. Berarti selama ini orang yang tidak pernah merasa ridho, belum ada kadar ketakwaan ataupun barangkali belum kuat ketakwaan di dalam hatinya Bapak sekalian. Dan itu bisa diasah adalah dengan bertakwa. Wal isti'dadu liyaumir rahil, kita mempersiapkan bekal untuk bertemu dengan Allah, bisa juga direalisasikan dengan puasa Bapak sekalian. Karena seorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang paling istimewa." Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu." Hendaklah engkau berpuasa karena puasa tidak ada tandingannya. Coba kalau kita mau mempersiapkan bekal bertemu dengan Allah, perbanyak puasa Bapak sekalian. Selain puasa Ramadan, maka juga diiringi dengan puasa-puasa sunnah. Nanti ketika selesai Ramadan, ada 6 hari pada bulan Syawal. Kemudian setelah itu nanti ada Senin Kemis, ada juga Saum Daud, ada juga 3 hari di pertengahan bulan Bapak sekalian. Puasa itu akan lebih mendekatkan kita kepada Allah, dan puasa adalah salah satu ibadah yang tidak dimasuki riya Bapak sekalian. Ya la yadkhuluhu riya, kata para ulama. Jadi puasa adalah ibadah yang tidak dimasuki riya, karena dia benar-benar mengerjakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita perbaiki puasa kita, dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang bertakwa kepadanya, dan dengan takwa semoga kita akan selamat dari panasnya api neraka. Jazakumullah khair. Sampai di sini dulu yang dapat saya sampaikan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru maka pasti dari saya dan dari setan. Saya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.